Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amber Fitriani dengan NIM C0E02240. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Perpajakan 1 dengan judul Pengertian KUP, Hak dan Kewajiban WP dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Yang selanjutnya itu ada ketentuan umum perpajakan. Nah, sebagai hukum pajak formal Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP mengatur mengenai prosedur, tata cara, pemenuhan dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, Undang-Undang KUP mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak material seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan yang disebut dengan PPH, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang disebut dengan PPN dan PPNBM, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang disebut dengan PBB, Undang-Undang Bioperolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disebut BPHTB, Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang disebut PPSP, dan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yang selanjutnya itu ada istilah-istilah. Di sini ada wajib pajak. Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu, atau orang atau badan yang telah memenuhi syarat kewajiban bagi subjektif dan objektif. Nah, di sini ada subjek pajak. Yang disebut subjek pajak ini orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundangan. Yang selanjutnya ini ada objek pajak. Semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi atau lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak. Yang selanjutnya itu ada hak dan kewajiban WP dan Fiskus. Di sini ada hak wajib pajak. Yang pertama itu hak menghitung pajak sendiri, yang kedua hak melakukan pembetulan, dan yang ketiga mengajukan permohonan restitusi. Yang keempat itu hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon. Yang kelima, memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan. Yang keenam, memperoleh surat pemberitahuan yang disebut dengan SPT. Yang ketujuh itu mengajukan surat keberatan. Yang kedelapan, memperoleh kepastian hukum atas permohonan keberatan. Yang kesembilan itu menyampaikan mohon banding. Yang ke-10 itu mengajukan keberatan atas keputusan sanksi. Yang ke-11 itu memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak lainnya. Selanjutnya ada wewenang dan kewajiban Fiskus. Badan-badan yang dapat digolongkan sebagai Fiskus, yang pertama itu Kementerian Keuangan dengan jajarannya, ada yang Dirjen Pajak meliputi KPP di seluruh Indonesia, kantor wilayah atau kantor pemeriksa dan penyidik pajak di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya ada kantor penyuluhan pajak kabupaten kota. Yang selanjutnya itu Dirjen Bea Cukai dan kantor inspeksi Bea Cukai. Yang ketiga Dirjen Kebijakan Fiskal. Yang selanjutnya itu ada gubernur dengan Dispenda TK1. Dan yang ketiga itu bupati atau wali kota dengan Dispenda TK2. Di sini ada kewajiban Fiskus. Kewajiban khusus bagi penjabat KPP termasuk penyidik pajak. Tidak memberitahu kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan atau rahasia jabatan. Yang selanjutnya itu NPWP dan NPPKP. Di sini ada manfaat NPWP. Yang pertama itu dapat pengembalian pajak atas zakat dan kredit pajak fiskal luar negeri.
Yang kedua itu syarat pembuatan paspor. Yang ketiga syarat pengajuan SIUP. Yang keempat itu ada syarat pembukaan RK di bank. Dan yang kelima itu bayar pajak lebih kecil. Dan yang terakhir itu ada syarat pengajuan kredit di bank. Kurang lebih dengan 50 juta. Beda orang pribadi ber-NPWP dan yang tidak. Pada rancangan Undang-Undang Pajak 2007, ditetapkan tarif pajak yang lebih tinggi, lebih 20% bagi orang pribadi yang tidak ber-NPWP. Yang selanjutnya itu ada NPPKP. Di sini ada fungsi nomor pengukuhan PKP atau disebut dengan NPPKP. Nomor pengukuhan PKP NPPKP memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua itu sebagai penandaan sebagai PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai yang disebut dengan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang disebut dengan PPNBM. Yang ketiga itu sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Dan di sini ada syarat untuk mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Nah, di sini untuk mendapatkan nomor pengukuhan PKP, pengusaha baik pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria PKP. Yang utama adalah memiliki omset atau peredaran bruto usaha 1 tahun sebesar 8,8 miliar. Yang selanjutnya itu ada NPPKP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak NPPKP merupakan identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP. Dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. NKP-PKP ini berbeda dengan NPWP, meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan. Di sini ada perbedaannya, yaitu NPWP itu merupakan identitas wajib pajak, baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, dan sedangkan NPPKP ini lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.